Dua pria asing berjalan santai di jantung kota Isfahan. Seolah tak ada apa-apa yang perlu disembunyikan. Namun langkah tenang mereka menyimpan badai sebuah operasi spionase yang jika berhasil akan membuka akses ke informasi nuklir paling sensitif di Iran. Di saat yang sama, seorang mahasiswa biasa tanpa disadari terlibat dalam lingkaran api hanya karena sebuah flash disk kecil yang dimasukkan ke sakunya. Dalam dunia penuh bayang dan tipu daya, siapa sebenarnya yang sedang mengawasi siapa? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang yuk kita lanjut ceritanya. Isfahan, pagi hari. Langit Persia memantulkan warna biru lembut yang mulai bersinar terang di antara kaba-kaba masjid yang keemasan. Di sepanjang jalan Cheherbok, lalu lalang pejalan kaki mulai memadati trotoar, menandai dimulainya aktivitas harian di kota kuno itu. Angin membawa aroma manis dari kios-kios, roti hangat dan teh saffron yang mengepul di warung-warung kecil. Dua pria berjalan pelan menyusuri trotoar. Keduanya terlihat seperti turis biasa. Satu berambut gelap dengan kacamata hitam tergantung di lehernya. Satunya lagi lebih muda, berkulit pucat, mengenakan ransel kecil di punggung dan topi lebar yang sedikit menutupi wajah. Tak seorang pun mencurigai mereka. Mereka berhenti sejenak di depan sebuah kedai yang menjual manisan Persia. Pria yang lebih muda menunjuk ke satu toples berisi buah delima kering, lalu tertawa ringan saat penjual mengangkat alis. Kebingungan, ia lalu mengeluarkan aplikasi penerjemah dari ponsel dan mencoba bicara dalam bahasa Persia yang patah-patah. Lotfan in, yak, kilo, katanya sambil tersenyum kikuk. Penjual tertawa. Yek kilo, Masya Allah, banyak sekali. Keduanya ikut tertawa, menciptakan suasana akrab yang seolah-olah mereka memang hanya wisatawan biasa. Tapi dari kejauhan, di balik kaca jendela, lantai 3 sebuah bangunan tua, sepasang mata tajam tengah mengamati mereka dengan saksama. Kapten Baram Rouhani, petugas senior dari divisi kontraintelijen Iran, meneguk kopinya perlahan. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras. Di depan layar besar yang memperlihatkan tangkapan kamera pengawas kota, ia memberi isyarat kepada asistennya. Ulangi rekaman tadi, katanya datar. Asisten muda di sampingnya memutar ulang video CCTV dari sudut yang berbeda. Kali ini dari arah seberang jalan. Dua pria itu tampak berjalan santai, tetapi langkah mereka terlalu teratur, terlalu seimbang. Posisi tubuh mereka tak pernah saling jauh lebih dari 2 langkah. Bahasa tubuh mereka terlalu rapi, seperti latihan militer. Siapa mereka? Tanya Baram pelan. Asistennya, Reza, membuka folder data masuk dari dinas imigrasi. Mereka masuk lewat bandara Imam Khomeini 2 hari lalu. Nama mereka John Peterson dan Elliston, negara asal Swedia dan Kanada. Visa turis, tujuan wisata, budaya. Tak ada catatan mencurigakan, Kapten. Bara menyipitkan mata. Tak ada catatan bukan berarti tak berbahaya. Ia berdiri, tubuhnya tinggi dan kokoh, usianya mendekati setengah abad. Dengan rambut yang mulai memutih di sisi kanan, ia dikenal sebagai pria yang tak pernah tersenyum dalam rapat, tapi selalu hadir saat semua orang panik. Dan hari ini, nalurinya memicu alarm dalam dadanya. Aku ingin jejak digital mereka dilacak, mulai dari pesan teks, pembelian kartu SIM, siapa yang mereka hubungi, dan di mana mereka menginap. Reza mengangguk cepat. Baik, Kapten. Di Tempot Lane,
Di dalam kamar hotel kecil bernuansa kayu tua, Elias sedang membongkar jam tangannya. Ia mengeluarkan sebuah chip kecil dari balik casing dan menempelkannya ke bawah meja kerja dengan magnet mini. Chip itu seukuran kuku jari kelingking, tetapi kemampuannya mampu merekam percakapan sepanjang 2 hari penuh tanpa jeda. Ia memasang kembali jam tangannya dan memeriksa ponsel. Masih belum ada respons dari titik delta, gumamnya. Jonas duduk di tepi ranjang, memeriksa lembaran. Catatan kecil bertuliskan kode. Ia berbicara tanpa menoleh. Mereka mulai menyadari keberadaan kita. Posisimu di masjid kemarin terlalu lama. Elias hanya mengangkat bahu. Aku sedang memetakan arah suara di menara. Tak lebih dari 5 menit. CCTV menangkapmu. Di sana. 4 sudut kamera. Elias mendekat, berdiri di depan Jonas. Matanya dingin. Kita bukan amatir. Mereka bisa curiga, tapi mereka tak bisa membuktikan. Jonas menarik napas panjang. Pelem. Keheningan memenuhi kamar itu. Di luar, suara azan zuhur berkumandang, membelah langit kota. Dan di tengah keheningan suci itu, 2 mata-mata Israel menyiapkan langkah selanjutnya, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelesaikan misi mereka. Sementara itu, Bara memandangi foto cetak dari wajah 2 pria itu. Ia mengusap pelipisnya yang mulai berdenyut. Kapten, kami temukan sesuatu, ucap Reza sambil membawa selembar laporan dari dinas komunikasi. Bicara salah satu dari mereka, si John Peterson. Ia terhubung dengan 1 nomor asing yang mengaktifkan sinyal satelit tak dikenal pada pukul 3 dini hari tadi. Lokasi pengiriman sinyal, Masjid Jameh. Bara menatap Reza lama sekali. Matanya meredup, lalu tajam kembali. Koordinasikan dengan unit operasi khusus. Kirim 2 tim bayangan. Kita tak akan menangkap mereka sekarang. Kita hanya perlu memastikan kemana mereka melangkah, dan jika mereka menyadari kita mengawasi, biarkan mereka merasa diawasi, tapi jangan sentuh mereka. Belum sekarang. Bara menatap kembali layar yang memperlihatkan wajah Elias dan Jonas saat tertawa di depan kios manisan. Wajah-wajah biasa, tapi di balik itu, ia tahu sesuatu sedang menyusup masuk ke dalam jantung negerinya. Dan langkah-langkah itu sekilas tampak santai, tapi sesungguhnya membawa badai. Malam menggantung sunyi di atas langit Isfahan. Lampu-lampu jalan berkedip samar, seolah lelah menjaga kota yang sudah terlalu lama diselimuti kewaspadaan. Suara jangkrik samar terdengar dari taman kota yang mulai sepi. Namun, di lantai bawah tanah kantor intelijen nasional Iran, tak ada yang tidur. Jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari ketika petugas komunikasi, Nasim Karimi, mendeteksi sesuatu yang tak biasa. Ia sedang menyaring sinyal-sinyal radio rendah dari wilayah-wilayah sensitif. Rutinitas yang jarang membuahkan hasil. Tapi malam itu, layar monitor menampilkan transmisi pendek hanya 2,9 detik dengan pola enkripsi aneh yang belum pernah ia lihat. Nasim memanggil atasannya dengan nada nyaris bergetar. Ada sinyal aneh dari zona hijau. Kode tidak dikenali, tapi gelombangnya khas militer. Atasannya datang tergopoh, langsung menatap layar. Tangan Nasim tak berhenti bergerak. Ia memperbesar grafik sinyal, mengisolasi frekuensi. Tampak jelas, gelombang itu berasal dari kompleks Masjid Jameh di pusat kota. Jam berapa? Pukul 2:01, dikirim satu arah. Langsung ke satelit kecil di atas Kaspia. Apakah berhasil dicegat? Nasim menggeleng. Tidak. Tapi saya sempat merekam sebagian headernya. Dan itu mirip pola Mossad. Kata Mossad menggantung di udara, seperti ledakan yang ditahan. Beberapa jam kemudian, Kapten Baram tiba di ruang komunikasi. Ia tidak bicara banyak. Hanya menatap layar yang kini dipenuhi rekaman data sinyal. Lalu dengan suara serak dan pendek, ia berkata, putar ulang detik pengiriman.
Nasim memutar kembali layar hitam yang merekam lonjakan gelombang pada jam tersebut. Di layar satunya, tampak pula denah kota dan lingkaran merah yang berkedip titik asal sinyal. Baram menunjuk layar, lihat rekaman CCTV di radius 500 meter dari titik itu. Reza bergerak cepat di ruang sebelah, butuh waktu kurang dari 2 menit untuk menampilkan potongan rekaman dari sudut Masjid Jameh, arah menara timur. Tampak seseorang menaiki tangga batu tua, mengenakan jaket tipis dan topi lebar. Kamera menyorot wajahnya sesaat, cukup untuk dikenali. Ilyas. Sementara itu, Ilyas duduk di taman kecil di belakang hotel. Pagi baru menyapa, dan udara dingin masih menggigit. Ayah tampak tenang, menggulir layar ponselnya sambil menyeruput kopi dalam gelas plastik. Jonas datang menghampiri, membawa kantong roti lapis. Kita dapat masalah, bisiknya. Ilyas mengangkat alis. Apa? Sinyal dari menara. Mungkin terdeteksi. Aku melihat 2 pria berpakaian preman memotret pintu belakang masjid. Ilyas tidak langsung bereaksi. Ia menghela napas panjang. Berapa lama menurutmu sampai mereka mencocokkan wajah kita? Mungkin 1 atau 2 hari. Mungkin beberapa jam kalau mereka cepat. Diam. Kalau begitu, lanjut Ilyas, kita percepat pengumpulan data. Hari ini kita temui target di Universitas Teknik. Sistem keamanan reaktor itu prioritas. Jonas mengangguk pelan, dan setelah itu, kita cabut. Malam ini, jika memungkinkan, di ruang briefing markas intelijen. Baram berdiri di depan. Layar besar dengan ekspresi keras. Ia menatap 2 foto Jonas dan Ilyas, nama alias yang tertera dalam dokumen palsu mereka. Di sisi kanan layar, rekaman sinyal aneh dari Masjid Jameh. Di sisi kiri, data paspor palsu yang mulai pecah 1 per 1. Mulai saat ini, kata Baram. Suaranya seperti baja. 2 target ini diperlakukan sebagai ancaman tinggi. Ia menunjuk wajah Ilyas. Pria ini kirim sinyal dari situs religius. Bukan lokasi sembarangan. Mereka sedang menguji respons kita. Ruangan hening. Beberapa perwira saling melirik. Baram melanjutkan. Saya ingin tim bayangan penuh mengawasi gerakan mereka. Jangan lakukan kontak langsung. Biarkan mereka merasa bebas. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Salah satu petugas bertanya, Kapten, apakah kita yakin mereka dari Mossad? Baram menatap pria itu tajam. Lihat lagi pola sinyalnya. Siapa lagi yang punya enkripsi mikro seperti itu selain mereka? Dan jika benar, apakah kita akan mengeksekusi mereka juga? Baram diam sejenak. Matanya seperti tertutup awan. Kalau mereka tertangkap dengan cukup bukti. Ya, sore hari, Jonas berdiri di depan gedung Fakultas Teknik Universitas Isfahan. Ia mengenakan jaket biru tua, menyamar sebagai calon peneliti asing. Ilyas sedang berbicara dengan seorang profesor muda yang tampak antusias. Jadi, Anda tertarik pada sistem pendingin cadangan reaktor? Tanya sang profesor. Ilyas tersenyum. Tentu, itu teknologi langka. Negara kami ingin mengadopsi desain serupa. Mereka tertawa. Berbagi secangkir teh. Semua tampak biasa. Tapi dari kejauhan, seorang pria bertubuh tegap dan bermata tajam memotret. Interaksi itu, ia bukan dosen. Ia bukan mahasiswa. Ia adalah bagian dari unit rahasia bayangan tim penguntit terlatih milik Kapten Baram. Hari itu, seluruh kota menjadi mata. Setiap bayangan, setiap pintu toko, setiap kamera lalu lintas. Semua kini mengarah pada 2 nama, Jonas dan Ilyas. Malamnya, Baram berdiri sendiri di atap markas. Angin meniup jasnya pelan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka surat yang baru ia terima dari Teheran. 1 baris kalimat di sana cukup membuat darahnya dingin. Mereka bukan 2 orang, mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar. Bersiaplah. Dan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, Baram merasa waktu tak berpihak padanya.
Teheran, subuh, kabut tipis menggantung di atas pelataran penjara Evin. Suasana senyap, hanya terdengar suara sepatu yang berderak pelan di atas tanah basah. Tak ada teriakan, tak ada keributan. Semuanya berlangsung seperti ritual rahasia yang sudah dipersiapkan sejak lama. 4 penjaga berdiri tegak di dekat tembok barat, mengapit seorang pria yang berjalan pelan dengan tangan di borgol di belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, tetapi dari sorotnya ada api yang dalam, padam. Namanya Daniel Cohen. Usia sekitar 40 tahun, warga negara Israel. 3 bulan lalu, ia tertangkap di Qom saat mencoba menyusup ke dalam fasilitas penyimpanan nuklir. Iran menggunakan identitas palsu sebagai konsultan Turki. Ia sempat melarikan diri selama 4 hari, namun akhirnya dikepung di rumah seorang guru lokal yang ternyata telah dia rekrut sebagai informan. Hari ini, ia akan dieksekusi di seluruh penjuru Iran. Berita tentang Daniel telah tersebar sejak malam sebelumnya. Televisi nasional menyiarkan pengumuman resmi atas nama keamanan nasional. Dan setelah melalui pengadilan militer rahasia, terdakwa Daniel Cohen telah dijatuhi hukuman mati karena aktivitas spionase tingkat tinggi. Berita ini menyebar bak api di padang kering. Jalanan ramai oleh bisik-bisik tentang Israel, tentang Iran, tentang siapa lagi yang mungkin hidup di antara mereka sebagai pengkhianat. Beberapa menyambutnya dengan sorak kemenangan. Di beberapa lain, merasakan hawa kematian yang menggantung. Di Isfahan, kabar itu pun tiba di tangan Jonas dan Elias. Mereka baru saja kembali ke kamar hotel ketika notifikasi berita masuk ke ponsel burner mereka. Elias membaca dengan suara datar. Eksekusi dilakukan. Sebelum matahari terbit, Jonas hanya menatap jendela diam. Di luar, langit belum benar-benar terang. Namun, burung-burung telah mulai berkicau. Ini akan memicu reaksi, ucap Jonas akhirnya. Dunia akan menyorot Iran. Ilyas membalikkan badan. Dunia bisa menyorot, tapi tak akan menyelamatkan kita kalau kita tertangkap. Lihat pola mereka, 1 eksekusi untuk 1 pesan. Mereka tidak akan ragu menghabisi kita. Jonas menatap Elias dalam-dalam. Dan kita, apa yang kita kirim sebagai pesan? Ilyas menghela napas. Informasi, data, kita bukan prajurit, kita bayangan. Kalau kita mulai merasa seperti martir, maka misi ini sudah berakhir. Di market intelijen, Kapten Barham menonton siaran ulang eksekusi dari kamera pengintai internal. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia perlu. Ia memperhatikan setiap gerak Daniel. Ia tetap menatap ke depan. Cara mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Apakah dia bicara? Tanya Barham pada petugas di sampingnya. Tidak ada suara, tapi kami membaca bibirnya. Didega berkata ini belum selesai. Barham menghela napas, lalu mematikan layar. Dia tidak salah. Ia bangkit, melangkah ke ruangan sebelah, di mana peta digital Iran terpampang lebar. Ada puluhan titik merah. Di peta itu indikasi lokasi-lokasi vital negara, fasilitas militer, pusat nuklir, markas senjata, laboratorium pertahanan. Semua sedang dalam status siaga 2. Bagaimana dengan 2 target kita? Tanya Barham. Reza, yang setia di sampingnya, menjawab cepat. Mereka belum pindah dari hotel, tapi ada peningkatan enkripsi pada komunikasi digital mereka. Kemungkinan besar mereka sedang mentransfer data melalui kanal aman. Barham mengangguk. Mereka sudah tahu tentang eksekusi ini. Mereka akan bertindak lebih cepat sekarang. Ia menatap peta itu lama, lalu menunjuk 1 titik di barat Isfahan. Koordinasi dengan satuan bayangan. Jika mereka bergerak ke zona ini, kita lakukan penyergapan diam-diam. Reza tampak ragu.
Captain, dengan segala hormat, kita belum punya bukti konkret bahwa mereka membawa informasi penting. Jika kita tangkap mereka, dunia bisa menyebut kita represif. Param menoleh, wajahnya keras. Dunia mana yang kau bicarakan, Reza? Dunia yang menyelundupkan spion lewat kedok wisatawan, dunia yang bersembunyi di balik kamera dan sinyal satelit. Ia menepuk peta itu pelan, namun tegas. Jika kita menunggu, bukti sampai terlambat, yang hilang bukan hanya informasi, tapi nyawa ribuan warga. Sore itu, Jonas dan Elias kembali menyusuri jalan kota. Tapi kali ini, langkah mereka lebih cepat. Mata mereka terus memantau sudut-sudut jalan. Senyuman mereka tak lagi tulus. Keberadaan mereka mulai menarik perhatian lebih dari sekadar pedagang dan pengunjung. Seorang anak kecil menghampiri mereka dengan sekotak manisan. "I'm Handy, Mikoni," katanya riang, menawarkan. Elias tersenyum-senyum yang hanya bertahan 2 detik. Ia menepuk kepala anak itu, membayar dengan uang lipat, dan mempercepat langkah. Tak jauh dari sana, seorang pria berjenggot tipis memotret mereka dari balik kios roti. Jonas berbisik, "Kita dibantu Ti." Elias menjawab lirih, "Sudah pasti, kita harus hilang sebelum malam. Rute darurat ke titik Delta siap." Jonas mengangguk. Di Tempot Lane, Baram menerima laporan bahwa 2 pria telah berpindah dari rute biasa mereka. Mereka menyimpang. Mereka menuju area pasar tua, dekat jalan tembus ke zona logistik. Baram berdiri, "Ikuti mereka. Tapi jangan ganggu. Jika mereka masuk ke wilayah terbatas, kirim sinyal." Reza memandang kaptennya. "Sinyal untuk apa?" Baram menatap lurus ke depan. "Sinyal untuk memulai pengepungan." Sementara itu, Elias dan Jonas tiba di sebuah lorong sempit yang tampak tak terurus. Dindingnya penuh grafiti. Pintunya berkarat. Di balik satu pintu besi, ada bunker kecil yang telah disiapkan jauh hari oleh jaringan Mossad di kawasan itu. Di dalamnya alat komunikasi satelit, pemindai dokumen, dan 2 koper kecil berisi potongan intel dari beberapa fasilitas nuklir Iran. Elias membuka koper dan menyalakan pemancar. 5 menit. "Kita kirim semua," katanya. Jonas, yang berdiri di dekat jendela kecil, mendadak menegang. "Kita tak punya 5 menit. Mereka sudah di luar." Di luar bunker, 7 pria berbaju preman dengan radio kecil mulai mengepung dari 3 sisi. Baram sendiri berdiri 3 blok dari lokasi itu. Jari-jarinya menggenggam alat komunikasi dengan erat. Detik itu juga, ia sadar permainan kucing dan tikus ini akan segera berubah menjadi ledakan nyata. Dan hanya satu pihak yang bisa pulang dengan selamat. Lorong pasar tua di distrik Ceklatvola gelap dan sempit. Aroma tembakau, kapulaga, dan logam berkarat bercampur menjadi satu di udara. Di antara bangunan-bangunan tua yang pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di era Safavid itu, kini bersembunyi sesuatu yang jauh dari perdagangan ketakutan dan perburuan. Di dalam ruang sempit berlapis beton itu, Elias menyentuh tombol merah di pemancar satelit. Sementara Jonas mengawasi jendela kecil yang hanya cukup untuk melihat siluet-siluet bayangan bergerak cepat di luar. 2 menit lagi, gumam Elias sambil mengecek koneksi. "Tak ada 2 menit," desis Jonas. Mereka sudah di pintu sebelah barat. Ketukan pelan lalu terdengar seperti seseorang menginjak besi tua. Suara langkah yang semakin dekat, tak terburu-buru, tapi penuh keyakinan. Langkah seorang profesional. Elias menggigit bibirnya. "Kalau kita gagal kirim data ini, semuanya sia-sia." Jonas tak menjawab. Ia menggeser tirai kecil dari jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. 2 pria berdiri berhadapan, menyilangkan tangan di dada, mengenakan headset kecil, menatap lurus ke arah bunker. "Mereka tahu kita di sini,"
Sementara itu, di 3 blok dari lokasi itu, Kapten Baram menerima laporan radio dari petugas bayangan. Target belum keluar, tapi ada 3 pria lokal yang baru masuk dari sisi timur lorong. Satu dari mereka mirip dengan target. Baram langsung siaga. Identifikasi ulang. Jangan gegabah. Namun, perintah itu datang terlambat. Di dalam lorong sisi timur, Ali Rahbari, seorang pemuda lokal berusia 25 tahun, sedang berjalan pulang dari tempat kerja bersama 2 temannya. Ia mengenakan jaket tua, ransel hitam, dan wajah kelelahan. Ia tak tahu bahwa 5 langkah di depannya adalah zona pengintaian. Tiba-tiba, 2 pria berpakaian preman menyergapnya dari sisi kanan dan kiri. "Hei, berdiri di tempat." Ali kaget. "Apa? Ada apa ini?" "Letakkan ranselmu. Sekarang juga." Aku baru pulang dari toko." Ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika wajahnya dihantam popor senjata ringan. Darah mengucur dari pelipisnya. 2 temannya berteriak, mencoba lari. Namun satu di antara mereka segera dijatuhkan ke tanah. Orang-orang sekitar mulai panik. Jeritan terdengar. Lampu-lampu toko dimatikan. Jendela ditutup. Dalam sekejap, lorong itu berubah dari pasar yang hidup menjadi medan perang yang bisu. Baram menerima laporan cepat. Target ditangkap. 2 warga sipil lainnya diamankan. Ia langsung mengerutkan kening. Nama mereka belum ada data, tapi wajah yang dikirimkan via video call membuat wajah Baram berubah pucat. Itu bukan Jonas, bukan Elias, bukan siapa-siapa yang ada di dalam daftar intelijen. Di dalam bunker, Elias menerima notifikasi dari sistem pemantauan gelombang radio. Ia membaca dengan cepat, lalu mendesah panjang. Penangkapan salah sasaran. Jonas menoleh. Mereka gegabah. Elias mematikan sistem. Justru itu yang berbahaya. Kalau mereka sudah menodai operasi ini dengan salah tangkap, maka mereka akan semakin brutal setelahnya. Jonas hanya menatap lurus ke dinding, seolah bisa melihat tembus keluar. Dan semua orang akan menyalahkan kita. Beberapa jam setelah penangkapan, video amatir dari kejadian itu mulai beredar di media sosial Iran. Terlihat dengan jelas, seorang pemuda dipukuli oleh petugas berpakaian sipil. Di tengah kerumunan yang ketakutan, teriakan minta tolong, suara pecahan botol, dan kalimat-kalimat kasar terdengar jelas. Dalam waktu 3 jam, tagar, salah tangkap dan Rahbari bukan mata-mata menjadi viral di dalam negeri. Media konservatif diam, tapi media independen mulai mempertanyakan motif dan akurasi operasi intelijen negara. Baram dipanggil langsung oleh Dewan Tinggi Keamanan Nasional malam itu. Ruang sidang penuh ketegangan. Salah satu anggota dewan membanting, "Map, kau jamin mereka benar-benar mata-mata? Kita hampir memicu kerusuhan sipil karena salah tangkap." Baram tetap tenang. Ali Rahbari dan 2 temannya akan dibebaskan malam ini juga. Kesalahan kami takkan mengganggu arah utama operasi. Saya ulangi, target asli masih aktif. Mereka tak bisa selamanya bersembunyi. Dan jika mereka berhasil kabur, jika kita sudah kehilangan wajah di depan publik, Baram hanya menatap lurus, maka kita akan kejar mereka ke ujung dunia. Sekalipun di dalam kamar hotel kecil, Elias menatap layar ponselnya. Melihat video penangkapan salah sasaran itu, ia menghela napas. Kita tak hanya menyusupkan informasi, kita menyusupkan rasa takut, Jonas berkata. Dan setiap ketakutan akan menciptakan celah. Elias menoleh. Celah untuk apa? Untuk kita masuk lebih dalam? Mereka tahu, waktu mereka semakin sempit. Tapi justru karena itulah, fase berikutnya harus dimulai. Mendekati sumber informasi hidup seorang mahasiswa teknik nuklir yang tak sadar bahwa ia sedang berada di garis api antara 2 negara. Malam itu, langit Isfahan kembali gelap.
Tetapi tak seperti malam-malam sebelumnya. Malam ini, keheningan tak lagi terasa aman. Di rumahnya yang sederhana, Ali Rahbari menatap lenggit-langgut kamarnya yang remang. Luka di pelipisnya masih terasa perih. Ia belum tahu mengapa dirinya dihajar, siapa yang memerintahkan, atau apa yang mereka cari. Tapi, satu hal yang ia tahu dengan pasti, ada sesuatu yang sangat busuk di balik wajah tenang kotanya. Dan jauh di dalam hatinya, mulai tumbuh api kecil. Api dari seorang warga biasa yang hatinya baru saja disentuh oleh kebrutalan yang tak seharusnya terjadi. Sore menggantung di langit Isfahan dengan warna jingga kemerahan. Jalanan mulai padat. Suara klakson bersahutan, bercampur dengan nyanyian pedagang yang menawarkan pistachio, manisan, dan bumbu kari. Namun di satu sudut kota yang tampaknya biasa, sebuah langkah diam sedang dijalankan dan bisa mengubah peta keamanan nasional. Jonas dan Elias duduk di sebuah kafe kecil, 2 meja dari gerbang kampus Universitas Teknik Isfahan. Mereka berpakaian santai, berbaur sempurna. Elias menggulir layar tablet kecil dengan koneksi terenkripsi, menunjukkan profil seorang mahasiswa, nama Mehdi Ghafari, usia 22 tahun, jurusan Teknik Nuklir, status akses parsial pada sistem jaringan reaktor arak. Sebagai bagian dari magang nasional kelemahan, kecanduan game daring dan akses ilegal ke forum-forum keamanan digital, dia celah kita, ujar Elias pendek. Jonas menyipitkan mata. Kau yakin dia bisa ditarik? Elias mengangguk. Dia haus pengakuan, selalu mencari validasi, dan yang seperti itu gampang digoyang. Jonas hanya diam, menyeruput tehnya perlahan. Awas, jangan berlebihan. Kita sudah nyaris terbakar kemarin. Elias mengangguk ringan. Aku tahu batasnya. Lalu, tak lama kemudian, Mehdi muncul. Ia tampak seperti mahasiswa pada umumnya. Ransel penuh buku, mata lelah, headphone menggantung di leher. Ia mampir ke kios teh, persis di depan kafe. Elias berdiri perlahan, membawa 2 gelas minuman, lalu menghampiri pria muda itu. Selera bagus, ucap Elias sambil menunjuk jenis teh yang sama. Mehdi menoleh sekilas. Ia tidak mengenal Elias, tapi tak ada alasan untuk curiga. Teh Iran selalu terbaik, balasnya singkat. Elias tersenyum, mengangkat gelas untuk rasa yang tak tergantikan. Mereka minum bersama dalam hening, dan disitulah benih hubungan itu mulai tumbuh. Di markas Kapten Baram, suasana tak kalah tegang. Setelah insiden salah tangkap terhadap Ali Rahbari, tekanan dari atasan dan media meningkat tajam. Baram duduk di ruangannya, menatap layar berisi peta dan grafik semuanya, menunjukkan pola pergerakan Jonas dan Elias yang kian sulit diprediksi. Namun, malam ini, ia punya satu petunjuk baru. Kapten, ujar Reza sambil masuk tergesa. Kami menemukan sidik jari parsial di salah satu kios pasar tua. Kemungkinan dari gelas teh yang dibuang. Setelah kami cocokkan dengan data lama, sidik jari itu pernah muncul di Beirut, lokasi pembunuhan ilmuwan nuklir Iran 3 tahun lalu. Barom menatapnya tajam. Siapa Jonas? Hening sejenak. Barom perlahan berdiri, lalu menatap layar besar di depannya. Jadi mereka bukan turis, mereka bukan sekadar pengintai. Mereka Algojo. Reza menelan ludah. Apa yang akan kita lakukan? Baram menunjuk layar. Mereka sedang menyusup ke seseorang. Cari siapa yang belakangan ini sering berada di sekitar mereka. Mahasiswa, dosen, petugas kampus, siapapun. Aku ingin daftar nama sebelum pagi. Baik, Kapten. 2 hari kemudian, Mehdi duduk di taman kampus dengan Elias di sampingnya. Mereka telah berbicara beberapa kali sejak pertemuan pertama tentang teknologi, film sci-fi, bahkan ketertarikan Mehdi pada dunia kriptografi. Elias perlahan membuka obrolan baru.
Di negara kami, akses informasi terlalu dibatasi. Kadang, kami harus mencuri agar bisa belajar. Kau pasti tahu rasanya. Mehdi tersenyum masam. Sangat tahu, banyak yang kuinginkan tak bisa kuakses lewat kampus. Firewall di sini gila. Elias pura-pura ragu sebentar, lalu mengeluarkan flash disk kecil. Ini hanya koleksi pribadi, beberapa jurnal nuklir dari MIT dan Tokyo Institute. Tak tersedia di internet terbuka. Tapi, aku percaya padamu. Mehdi menatap flash disk itu, hampir seperti anak kecil melihat mainan mahal. Matanya berbinar, tangannya gemetar sedikit. Apa isinya aman? Elias tertawa pelan. Tak lebih berbahaya dari otakmu sendiri. Dan malam itu, Mehdi membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang tak hanya berisi jurnal, tapi juga program spybot kecil yang akan menyusup ke jaringan internal ketika flash disk itu dihubungkan dengan sistem komputer universitas. Langkah demi langkah, mereka semakin dekat ke jantung pertahanan Iran. Sementara itu, di ruang rahasia markas intelijen, Bara menatap laporan pergerakan digital baru. Sistem mendeteksi satu komputer internal kampus yang mencoba mengakses server luar dengan pola sinyal mirip sistem pengalihan Israel. Komputer siapa? Tanya Baram. Petugas jaringan menjawab, Mehdi Ghaffari, mahasiswa teknik nuklir. Bara mengangguk pelan. Matanya seperti menembus dinding. Akhirnya kau muncul. Di kamar hotel, Jonas menyaksikan layar laptopnya memuat informasi berlapis dari flash disk yang kini terkoneksi secara pasif. Target sudah membuka file. Trojan tertanam dengan sempurna. Kita punya akses ke dua jalur jaringan cadangan. Elias berdiri di dekat jendela, mengawasi jalanan yang makin padat. Siapkan semua untuk final extraction. 1 malam lagi, kita keluar dari negara ini. Jonas menoleh. Dan Mehdi, dia hanya pintu. Kita tak perlu kembali mengetuknya setelah selesai. Jonas mengangguk, tapi ada sesuatu di wajahnya, sebuah keraguan kecil yang mulai tumbuh, seperti benih di celah batu. Sejak awal, ia tahu misi ini berisiko, tapi ia tak menduga bahwa wajah manusia biasa seperti Mehdi bisa mengganggu keyakinannya. Tengah malam, Mehdi menatap layar laptopnya. Beberapa file memang berisi jurnal teknis luar biasa, tapi ada satu folder yang tak ia sadari. Satu folder yang otomatis menyalin dirinya ke sistem universitas ketika koneksi dibuka. Ia tak tahu, tapi ia merasa ada Yongone. Ia menyentuh layar, membuka kembali salah satu file. Judulnya, Alternatif Pengalihan Energi Reaktor Berbasis Sistem Dual Loop. Ia membaca pelan, lalu berhenti. Itu bukan tulisan akademik biasa. Besok paginya, Bara mengirim tim kecil ke sekitar kampus. Tujuan mereka jelas, awasi Mehdi tanpa menyentuh. Dan jika benar keterlibatan itu bukan sukarela, maka anak muda itu harus diselamatkan sebelum ia jadi korban dalam perang bayangan. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Langit Isfahan tak secerah biasanya. Awan menggantung rendah seperti selimut abu yang menunggu untuk pecah. Angin kencang meniup debu jalanan, membawa suara nyaring azan asar dari menara ke seluruh penjuru kota. Di lorong-lorong pasar, suasana mencekam. Bisik-bisik, ketakutan, dan keingintahuan menyatu jadi satu. Karena hari itu, perburuan besar dimulai. Kapten Baram berdiri di pusat komando sementara 2 blok dari Universitas Teknik Isfahan. Peta digital di depannya dipenuhi titik merah,
biru, dan kuning. Setiap warna mewakili satuan khusus, tim bayangan, pengintai sipil, dan tim penyergap. Konfirmasi terakhir, ujar Baram tegas. Target 1 dan 2 masih di lokasi hotel. Tapi komunikasi mereka menunjukkan persiapan perpindahan besar. Kita harus cegat sebelum malam. Reza menambahkan, Mehdi Ghafari telah keluar dari kampus. Kami tak tahu tujuannya. Tapi flash disk yang ia terima sudah menginfeksi sistem internal. Mereka berhasil masuk. Kapten. Baram mengepalkan tangan. Siapkan skenario penguncian. Tak boleh ada yang keluar dari radius 1 kilometer dari titik ini. Lalu ia menatap semua orang di ruang itu. Suaranya menurun, tapi justru membuat semua diam. Jika mereka berhasil keluar, kita kehilangan lebih dari sekadar rahasia nuklir. Kita kehilangan wajah di hadapan dunia. Sementara itu, di dalam kamar kecil di lantai 3, sebuah hotel tua, Jonas memeriksa koper perangkat satelit. Sinyal berhasil tersambung. Enkripsi berjalan sempurna. Mereka tinggal menekan satu tombol untuk mengirimkan seluruh isi jaringan nuklir Iran ke titik penerima di Laut Tengah. Namun, Elias ragu. Aku melihat wajah Mehdi semalam, katanya lirih. Ia bukan pengkhianat. Ia hanya bocah yang lapar. Pengakuan. Jonas menoleh tajam. Dan itu tugas kita. Memberi dia apa yang ia inginkan, lalu mengambil apa yang kita butuhkan. Tapi setelah ini, hidupnya selesai. Bukan urusan kita. Elias Tehjian. Ia tahu itu benar. Tapi hatinya tak lagi sekeras dulu. Sesuatu di matanya berubah. Sejak pertama kali melihat Mehdi tersenyum. Saat membicarakan masa depan, ia tak bisa menghapusnya. Tiba-tiba, alarm sistem berbunyi pelan. Seseorang baru saja menyentuh sistem komunikasi yang terinfeksi. Jonas menatap layar. Seseorang masuk ke server kampus. Mereka tahu kita harus kirim sekarang. Tapi Elias menahan tombol di Sadet Kota. Mehdi duduk di halte tua, menatap flash disk di tangannya, seperti menatap ular berbisa. Ia baru saja membaca ulang beberapa dokumen yang ia buka secara tak sengaja malam sebelumnya. Di dalamnya, bukan hanya teori, tapi denah, jadwal pergantian shift, dan bahkan akses pintu digital ke salah satu reaktor. Dan kemudian, ia sadar. Aku diperalat, gumamnya pelan. Telinganya mendengar suara langkah mendekat. Ia refleks, menyembunyikan flash disk ke dalam kaos kaki. Pria yang datang berpakaian biasa, membawa ponsel dan kantong teh. Kau Mehdi? Tanyanya santai. Mehdi mengangguk perlahan. Kapten, kami ingin bicara. Sekarang, di markas penyergapan. Barom menerima Mehdi dalam ruang kecil yang dikelilingi CCTV. Aku tahu mereka dekati kau, ucap Barom datar. Aku tahu mereka pakai kau sebagai perantara, tapi kau bisa memperbaiki semuanya. Mehdi gugup, matanya penuh bingung. Aku tak tahu mereka siapa. Mereka bilang hanya akademisi. Mereka beri aku jurnal, dan aku terlalu bodoh untuk sadar kalau ada yang aneh. Baram mencondongkan tubuh Mehdi. Jika data itu terkirim, dunia akan tahu titik lemah kita. Kau bisa membantu hentikan itu, atau kau bisa diam dan menyesal seumur hidup. Mehdi diam beberapa detik, lalu dengan napas berat, ia menjawab, aku tahu tempat mereka. 1 jam kemudian, seluruh pasukan bayangan bergerak. Titik sasaran, sebuah hotel tua di selatan Isfahan, dekat pasar barang antik. Baram sendiri memimpin tim utama. Ia mengenakan rompi pelindung, headset, komunikasi, dan membawa tablet kontrol sinyal untuk memblokir seluruh pemancar. Hitung mundur, katanya. 2 menit di dalam kamar hotel. Jonas menatap Elias dengan tatapan marah. Kenapa belum kau kirim? Elias berdiri di depan jendela, mengintai jalanan. Karena mereka datang, Jonas bergegas menuju koper perangkat.
Kita kirim sekarang. Namun, saat ia menekan tombol, layar mendadak menjadi hitam. Pemblokiran sinyal. Tidak, gumam Jonas. Tepat saat itu, suara pintu dibobol. Kas tidur dilempar masuk. Kaca pecah. Jeritan singkat, lalu semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, televisi Iran menyiarkan berita besar. 2 agen asing berhasil ditangkap dalam operasi rahasia di Isfahan. Mereka diduga terlibat dalam spionase terhadap sistem nuklir nasional dan berencana mengirim data ke luar negeri. Gambar wajah Elias dan Jonas terpampang jelas. Dunia internasional geger. Namun yang tak ditampilkan di layar adalah wajah Mehdi yang malam itu duduk sendirian di atap rumahnya, menatap langit gelap. Ia tak tahu apakah ia pahlawan, pengkhianat, atau sekadar korban. Tapi ia tahu satu hal. Dunia yang ia kenal tak akan pernah sama lagi. Dan begitu pula dirinya. Langit Teheran kelabu saat pagi menjelang. Di sebuah ruangan bawah tanah yang dibangun setebal 3 meter beton. Jauh di bawah markas Badan Intelijen Nasional Iran, 2 kursi berhadapan. 1 kosong, satu lagi diduduki oleh pria bermata kelam yang kini terikat erat pada kedua tangannya. Jonas di sampingnya. 1 cermin besar berdiri. Cermin yang sebenarnya adalah jendela satu arah. Di baliknya berdiri 3 orang. Kapten Baram, Reza, dan seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pertahanan yang tak banyak bicara, tapi punya wewenang lebih besar dari yang terlihat. Sudah 6 jam, gumam Reza. Suaranya lelah. Baram tidak menjawab. Matanya tak lepas dari wajah Jonas yang masih diam. Tak satu kata pun keluar sejak ia ditangkap. Tidak ada permintaan, tidak ada pembelaan, tidak ada ketakutan. Dia dilatih untuk ini, kata pejabat pertahanan itu datar. Mereka semua begitu. Bahkan saat tulangnya remuk, lidahnya tetap terkunci. Baram menghela napas. Tapi tetap saja ada satu titik di mana manusia menyerah. Jika manusia itu masih sepenuhnya manusia, balas sang pejabat. Sementara itu, Ilyas berada di ruangan terpisah. Lebih terang, lebih hangat. Tapi justru terasa lebih menyiksa. Ia tidak dibelenggu, tidak ditampar, tidak diancam. Tapi keheningan di ruangan itu seperti jarum yang menghunjam perlahan ke dalam pikirannya. Seorang wanita muda duduk di depannya, psikolog militer. "Kenapa kau berhenti menekan tombol itu?" tanyanya dengan lembut. Elias menatap kosong. "Kau punya misi, kau punya target, dan kau tahu waktumu sempit. Tapi kau berhenti, diam. Apa karena Mehdi?" Mata Elias berkedip. "Sedikit, tapi cukup. Dia anak baik," bisik Elias akhirnya. Dia tidak pantas dibakar demi pesan yang tak akan dimengerti siapapun. "Dan pesan itu apa?" tanya si psikolog. Elias tersenyum hambar. "Bahwa kami bisa menembus inti kalian, dan bahkan tak kalian sadari, sampai kami ingin kalian sadar." Kabar penangkapan 2 pria berkebangsaan asing langsung membakar media internasional. Washington mengeluarkan pernyataan singkat, "Kami menyerukan proses hukum yang adil dan transparan sesuai hukum internasional." Namun dari Yerusalem, suara yang terdengar jauh lebih tajam. "Jika 2 warga negara kami ditahan tanpa bukti kuat dan tanpa akses diplomatik, maka konsekuensinya tidak akan berhenti pada perbatasan Iran." Pernyataan itu datang langsung dari Perdana Menteri Israel, yang kemudian mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan Mossad di Tel Aviv. "Apakah mereka agen resmi?" tanya sang PM dengan suara bergetar. Pemimpin Mossad menjawab tenang, "Resmi. Tidak secara struktural, tapi mereka bagian dari Ghostwing unit bayangan yang bekerja di luar jalur resmi. Dan jika Iran mengeksekusi mereka," pemimpin Mossad tak menjawab langsung. Ia hanya menatap tajam dan berkata, "Maka kami akan menghapus satu fasilitas kunci mereka tanpa
tanda tangan. Kembali ke Teheran. Baram berdiri di atas balkon markasnya, memandang ke kejauhan. Ia tidak melihat gedung atau langit. Ia melihat tekanan. Ia tahu, menahan dua agen seperti Elias dan Jonas bukan hanya persoalan hukum, ini persoalan waktu dan dunia luar. Ia kembali masuk ke ruang interogasi Jonas. Waktumu tidak banyak, ucap Baram dingin. Jonas menatapnya untuk pertama kalinya. Begitu juga dengan kalian. Baram tertawa sinis. Kami tidak seperti kalian. Kami tidak menanamkan virus ke dalam pikiran anak-anak muda yang ingin belajar. Jonas menjawab dengan senyum tipis. Kalian tidak perlu virus. Kalian sudah punya ketakutan sebagai senjata. Baram menahan emosi. Ia tahu Jonas sedang memprovokasi. Tapi ia juga tahu setiap kata yang dilontarkan bukan sekadar gertakan, itu pesan. Ia meninggalkan ruangan tanpa bicara lagi. Tapi di dalam kepalanya, suara Elias terus terngiang. Kami bisa menembus inti kalian, dan bahkan tak kalian sadari, sampai kami ingin kalian sadar. Malam itu, Mehdi duduk di ruang aman, yang dijaga dua petugas. Ia mendapat akses terbatas ke televisi dan koran. Ia membaca semuanya dengan mata yang berat, berita, opini, hingga perdebatan tentang peran warga sipil dalam operasi spionase. Namanya tak disebut. Tapi, semua orang bicara tentangnya. Ia mencoba menulis sesuatu di buku kecil namun, tangannya gemetar. Apa yang kulakukan sebenarnya? Tulisnya. Apakah aku penyelamat? Atau alat? Apakah negara ini melindungiku? Atau menyiksiku diam-diam? Ia menatap langit malam dari jendela kecil. Di kejauhan, terdengar suara ledakan kecil, hanya suara latihan militer, kata petugas. Tapi, hati Mehdi tahu, perang bayangan ini belum selesai. Di ruang kontrol militer Iran, alarm mendadak berbunyi. Operator menerima laporan. Gelombang elektromagnetik besar terdeteksi 50 km dari fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir. Yas diduga berasal dari peluncuran drone tanpa tanda. Baram menerima laporan itu 1 jam kemudian. Ia berdiri lama di depan layar, menyaksikan gambar termal tampak jelas. 1 ledakan kecil, 1 lubang di pagar barat, dan 1 pesan di log jaringan. Ini belum selesai. Baram menggertakkan gigi. Ini baru permulaan. Langit di atas Yazd malam itu terbakar merah. Tak ada sirena, tak ada suara pengumuman. Hanya cahaya mendadak dari arah barat yang menerangi gurun selama beberapa detik, diikuti oleh gelombang panas dan dentuman pelan. Sebuah drone siluman menyusup, menabrak pagar, dan meledak di dekat titik penyimpanan bahan bakar nuklir. Cukup untuk menciptakan teror psikologis, tapi tidak cukup untuk menimbulkan kehancuran besar. Namun di dunia diplomasi, itu lebih dari cukup. Di Teheran, ruangan krisis dipenuhi sorot mata merah dan suara-suara yang tak pernah sepakat. Laporan dari Yazd disampaikan langsung kepada presiden, yang kini duduk dengan rahang mengeras dan kening berkerut dalam. Apakah ini peringatan? Tanya presiden tanpa menatap siapapun. Kapten Baram menjawab, suaranya tenang tapi penuh bara. Bukan hanya peringatan, yang mulia. Ini pesan bahwa mereka bisa menembus, bahkan setelah agen mereka tertangkap. Ini penghinaan langsung kepada kedaulatan kita. Seorang penasihat diplomatik menimpali cepat. Kita harus membawa ini ke Dewan Keamanan. Kita tunjukkan bahwa Israel menyerang wilayah kami tanpa deklarasi perang. Tapi Baram menggeleng pelan. Dengan bukti yang kita miliki sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan mengatakan ini ulah kelompok bersenjata tak dikenal. Kita bukan hanya harus menunjukkan luka, kita harus tunjukkan darah yang masih menetes. Lalu apa yang kau sarankan, Kapten? Baram menatap mereka semua, lalu berkata pelan, balasan langsung ke jantung. Sementara itu, di dalam selnya,
Elias bangun dengan peluh dingin. Ia tak lagi diinterogasi. Ia hanya ditinggalkan diam dalam gelap. Tapi kadang diam justru lebih menyiksa dari ribuan pertanyaan. Lalu pintu terbuka. Jonas dibawa masuk. Dibelenggu, wajahnya memar. Mereka hanya diberi 5 menit. Elias duduk perlahan. Jonas menatapnya dalam diam. Mereka seperti dua bayangan yang kehilangan arah. Lalu Jonas berkata lirih, "Kita memulai ini, tapi kita tak akan jadi yang terakhir." Elias menatap kosong. "Mereka tak akan membiarkan kita bicara lagi. Karena kita tahu terlalu banyak, dan karena kita pernah terlalu dekat." Jonas menoleh ke tembok, seolah bisa melihat jauh keluar. "Jika mereka membunuh kita, pastikan dunia tahu siapa kita." Elias hanya berbisik, "Kita adalah potongan dari cerita yang lebih besar dari apapun yang bisa kita kendalikan." Dan 5 menit pun berlalu. Di markas rahasia Iran, Bahram menerima data intel terbaru. Mehdi Ghaffari mencoba menghubungi email terenkripsi milik jaringan jurnalis internasional. "Aku ingin bicara. Aku ingin ceritakan kebenaran." Bahram memandangi layar. "Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini potensi ledakan. Jika tak ditangani hati-hati, bawa dia ke sini, tapi jangan dengan kekerasan. Kita butuh dia tetap utuh." Di tempat perlindungan yang dijaga petugas berpakaian sipil, Mehdi duduk di depan cermin. Ia tahu mereka mengawasinya. Ia tahu setiap kata akan dicatat, setiap gerak akan dinilai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Ia berbicara sendiri, atau lebih tepatnya, ia bicara kepada cermin. "Aku bukan agen, aku bukan pengkhianat. Tapi kalian menjadikanku alat, dan sekarang kalian semua panik karena alat ini." Bisa bicara. Ia berdiri, mendekat ke cermin. "Aku akan keluar negeri. Dan aku akan cerita semua, biar dunia tahu apa yang dilakukan oleh mereka, dan apa yang kalian lakukan atas nama kebenaran." Sementara itu, di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel mengadakan pertemuan darurat dengan Kepala Pertahanan dan Mossad. Satu keputusan diambil, cepat. Operasi Duri Hitam, sasaran. Satu fasilitas komunikasi rahasia Iran yang selama ini digunakan untuk merespons ancaman luar. Metode penyusupan gelombang radio tinggi via satelit yang akan membakar chip utama. Sistem kendali komunikasi militer tanpa ledakan, tanpa senjata, tapi cukup untuk membungkam seluruh radio nasional selama 15 menit. Jika mereka bermain api, kita akan padamkan dunia mereka, ujar kepala operasi. Namun di dalam ruang sidang tertutup Dewan Keamanan Iran, muncul satu suara baru. Mehdi, ia didudukan di sana, tanpa borgol, tanpa pengacara, hanya dirinya, Bahram, dan 4 pemimpin tertinggi, intelijen, dan pertahanan. Bahram bicara lebih dulu. "Kau bisa memilih jalanmu. Kau bisa jadi pahlawan, atau jadi bayangan yang terus dikejar sejarah." Mehdi menatapnya. "Aku tidak mau jadi apa-apa, aku hanya ingin. Tak ada lagi yang seperti aku." Kemudian ia berkata pelan, "Elias menyesal. Jonas hanya menjalankan perintah. Tapi kalian tahu aku bukan siapa-siapa. Dan tetap gunakan aku." Suasana tegang. Mehdi menghela napas panjang. "Aku akan bicara di depan semua orang, tapi bukan untuk membela siapapun. Aku akan bicara karena dunia perlu tahu. Kebenaran tak punya satu wajah saja." Dan tepat pada saat konferensi pers sedang dipersiapkan oleh pihak Iran untuk pertama kalinya menampilkan Mehdi sebagai saksi sekaligus korban spionase lintas negara, serangan elektronik Israel diluncurkan. Seluruh jaringan komunikasi nasional Iran terputus selama 14 menit. Di tengah pidato pembuka konferensi pers, layar padam, mikrofon mati, dan ruangan jadi hening.
Baram berdiri kaku, semua mata panik. Tapi Mehdi tersenyum getir. Bayangan selalu datang lebih dulu dari cahaya. Malam itu, media global hanya bisa menyiarkan satu pesan sebelum semuanya blackout. Seorang pemuda bernama Mehdi Ghafari akhirnya bersuara, dan dunia pun menunggu. Apakah suara itu akan membebaskan, atau malah membakar lebih dalam? Langit pagi di Teheran berwarna abu keperakan, seperti debu yang belum mau turun setelah ledakan. Konferensi pers semalam gagal total. Mikrofon padam, listrik cadangan tak berfungsi, dan dalam 14 menit itu, seluruh dunia menyaksikan Iran kembali diselimuti kesunyian buatan tanpa siaran TV, tanpa internet, tanpa suara, hanya diam yang bergetar. Lebih nyaring dari teriakan manapun, di markas intelijen, Kapten Baram duduk dengan rahang mengeras. Ia menatap peta interaktif sebuah sistem yang biasanya menunjukkan pergerakan satelit, drone, dan sinyal asing. Namun, kali ini hanya layar kosong. 14 menit, bukan waktu yang panjang, ujar Reza di sampingnya. Tapi cukup untuk mengirim pesan. Kami masih di sini, balas Baram datar. Ia tahu, saat layar itu hitam, Israel sedang bicara. Sementara itu, Elias duduk di selnya. Ia tidak lagi dibelenggu, tapi wajahnya lebih tirus, lebih kelam. Ia sudah tak menunggu kebebasan, ia hanya menunggu. Akhir, pintu terbuka, seorang penjaga masuk. Ada yang ingin menemuimu. Elias menoleh perlahan. Jonas, penjaga menggeleng. Bukan, Mehdi. Di ruang kecil dengan dinding beton kasar dan lampu redup, Mehdi berdiri di depan Elias. Mereka hanya dipisahkan satu meja pendek. Tak ada mikrofon, tak ada kamera, hanya percakapan manusia dengan manusia. Kenapa kau tak kirim datanya? Tanya Mehdi tanpa basa-basi. Elias mengangkat bahu pelan. Kau, wajahmu, matamu, itu menghentikanku. Mehdi menatap dalam. Kau menjadikanku alat, lalu menjadikanku alasan. Mana yang benar? Elias menunduk. Mungkin dua-duanya. Atau mungkin aku hanya butuh alasan untuk tidak jadi monster. Seutuhnya. Mehdi menarik napas. Aku akan bicara di depan dunia. Aku akan cerita semuanya. Elias menatapnya. Lama. Kalau begitu, pastikan kau bicara untuk semua yang tak pernah sempat. Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel duduk dalam pertemuan rahasia. Laporan dari Mossad menunjukkan situasi genting. Dunia mulai mempertanyakan tindakan Israel, terutama setelah pemadaman komunikasi di Iran mengundang kecurigaan besar. PBB meminta klarifikasi. Amerika Serikat bungkam, dan opini publik mulai terbelah. Kita harus tarik mereka, ujar kepala Mossad. Terlambat, balas sang PM. Kepala Mossad menatap tajam. Kalau Elias dan Jonas bicara, kita kehilangan lebih dari sekadar dua agen. Kita kehilangan legitimasi. Sang PM berdiri perlahan, matanya penuh amarah. Mereka tahu risikonya. Mereka bukan lagi aset. Mereka adalah cerita yang harus ditutup sebelum dibaca. Kembali di Teheran, Mehdi akhirnya diizinkan tampil di hadapan media tanpa skrip. Ini adalah satu langkah. Iran membiarkan seorang warga biasa, bicara dengan risiko sebesar itu. Ruangan penuh wartawan, lampu menyala, kamera merekam, dan Mehdi duduk sendirian di depan meja kecil. Ia tak membaca catatan. Ia hanya berkata, "Aku bukan mata-mata. Aku bukan pahlawan. Aku hanya mahasiswa." Tapi dalam 2 minggu terakhir, aku melihat hal yang membuatku sadar. Dunia bukan soal hitam dan putih. Ini dunia bayang-bayang. Ia berhenti sejenak. Suaranya bergetar, tapi tegas. 2 pria mendatangiku. Mereka memberiku data yang membuatku merasa penting. Tapi aku hanyalah alat. Sama seperti banyak dari kita. Dan aku sadar bahwa jika aku diam,
aku tetap jadi alat. Tapi, jika aku bicara, mungkin aku bisa jadi manusia. Wartawan mulai menunduk, beberapa menitikan air mata. Jadi inilah yang ingin aku katakan. Negara ini tak akan kuat dengan rahasia, tapi dengan kejujuran. Dan dunia tak akan damai dengan spionase, tapi dengan keberanian untuk saling melihat sebagai manusia. Pidato itu viral. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dunia bereaksi cepat. BBC dan Al Jazeera menayangkan pidato Mehdi utuh dengan terjemahan. Media barat mulai menyoroti peran mahasiswa sebagai korban dalam konflik negara. Aktivis HAM menyerukan pembebasan Elias dan Jonas sebagai saksi kunci. Namun, Israel tetap diam. Dan dalam diam itulah keputusan dibuat. 3 hari setelah pidato Mehdi, Jonas ditemukan tewas di selnya. Resmi, bunuh diri. Namun Baram tahu, itu bukan bunuh diri. Tubuh Jonas terlalu rapi, terlalu tenang, tak ada tanda luka, tak ada catatan terakhir. Tapi, di sakunya hanya ada satu benda kecil. Kepingan logam dengan ukiran huruf Ibrani. Elias tidak diberitahu. Malam itu, Mehdi duduk sendirian di kamarnya yang dijaga petugas. Ia membaca kembali surat-surat elektronik dari wartawan luar negeri, dari penggamat, dari mahasiswa lain yang mengaku pernah direkrut, dimanfaatkan, atau dibungkam. Satu kalimat terus berputar di kepalanya. Jika dunia selalu gelap, jangan berharap menjadi cahaya. Jadilah api kecil yang cukup untuk menghanguskan kebohongan. Dan malam itu, ia menulis. Bukan laporan, bukan pengakuan, tapi sebuah buku kecil. Judulnya, Bayang di Balik Langkah, Kesaksian Seorang Mahasiswa. Ia tak tahu apakah akan dipublikasikan. Tapi, ia tahu kebenaran tidak harus menang hari ini. Yang penting, ia ditulis. 2 bulan berlalu sejak konferensi pers itu. Langit Iran berganti musim. Dan hujan kecil mulai membasahi atap-atap kota, mencuci jejak-jejak lama yang tertinggal dari peristiwa besar yang tak tertulis di dalam sejarah resmi. Namun, tak ada yang benar-benar hilang. Buku Mehdi yang awalnya ia tulis hanya sebagai bentuk pelampiasan, diam-diam diterjemahkan oleh seorang jurnalis asing yang pernah bertemu dengannya secara rahasia sebelum sistem komunikasi kembali disegel. Dan, entah bagaimana, dalam waktu 2 minggu, versi digital buku itu tersebar ke seluruh dunia. Bayang di Balik Langkah, Kesaksian Seorang Mahasiswa. Isi buku itu bukan sekadar cerita, tapi juga potongan email, peta digital, transkrip suara, dan potret psikologis 2 agen asing, Elias dan Jonas, yang perlahan berubah menjadi manusia, bukan sekadar alat negara. Bab pertama buku itu dimulai dengan 1 kalimat. Aku percaya pada kebenaran, tapi aku lebih percaya pada keberanian untuk mengatakannya. Dunia pun terguncang di Washington. Nama Mehdi disebut dalam diskusi parlemen soal hak pelajar dan etika rekrutmen intelijen asing. Di Yerusalem, pemerintah terdiam. Tapi seluruh pers internal mulai membongkar ulang praktik operasi gelap yang selama ini dilakukan Mesot tanpa persetujuan resmi. Beberapa petinggi mengundurkan diri secara diam-diam. Di Teheran, posisi Baram tidak goyah, tapi ia tahu dunia di sekitarnya sudah berubah. Dan meski ia bukan tipe yang menyukai keramaian, ia diam-diam menyimpan salinan buku Mehdi di mejanya. Ia membacanya 3 kali dan menangis sekali. Sementara itu Elias, satu-satunya agen yang masih hidup, akhirnya dibawa keluar dari sel untuk diadili. Namun yang mengejutkan, ia menolak pembelaan. Dalam sidang terbuka terbatas, ia berkata, "Saya melakukan tugas saya, tapi saya gagal karena untuk pertama kalinya saya melihat wajah manusia yang tidak saya sangka,
akan menghantui mimpi saya setiap malam. Saya tidak meminta pengampunan. Saya hanya ingin cerita kami dicatat dengan jujur. Dan dengan itu, Elias dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tapi tanpa eksekusi. Mehdi yang diam-diam hadir di ruangan itu hanya menunduk. Tak ada kebencian, tak ada dendam. Yang tersisa hanyalah pemahaman yang tak bisa diajarkan. Tahun itu, universitas tempat Mehdi pernah kuliah menghapus aturan firewall ketat untuk mahasiswa teknik. Akses jurnal internasional dibuka, dan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade, mahasiswa nuklir Iran bisa mengakses penelitian luar negeri tanpa menyusup atau mencuri. Dan di hari wisuda tahun itu, nama Mehdi Ghafari disebut secara khusus untuk keberanian yang bukan hanya mengubah sistem, tapi mengingatkan kita bahwa satu manusia bisa membuat 2 negara diam untuk berpikir kembali. Tapi Mehdi tak datang. Ia sudah pergi. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kafe kecil di Amsterdam, seorang pria muda menyajikan teh hangat kepada pelanggan. Ia tampak biasa, rambut sedikit gondrong, senyum ramah, mata yang teduh tapi dalam. Ia jarang bicara, tapi jika seseorang bertanya tentang masa lalunya, ia hanya menjawab, "Aku pernah jadi alat. Lalu aku belajar menjadi manusia." Namanya di daftar pegawai Daniel M. Tapi di laci bawah mejanya ada satu salinan lusuh buku kecil, bayang di balik langkah, dan pada halaman terakhir tertulis dengan tulisan tangan, "Untuk Jonas yang mati sebagai manusia, untuk Elias yang memilih tidak membunuh, dan untuk semua Mehdi di dunia yang belum sempat bicara. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.